Selamat datang di Raja Ampat, saudara. Destinasi wisata bahari terindah ada di sini. Untuk menjaga keindahannya tentu saja ada banyak cara yang perlu dilakukan. Saat ini kami bersama dengan tim Kementerian Kelautan dan Perikanan dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan akan melakukan pengawasan terhadap aktivitas tambang nikel yang ada di pulau-pulau kecil di Raja Ampat. Seperti apa aktivitas yang akan dilakukan? Langsung saja kita berangkat. Dari Pelabuhan Waisai di Raja Ampat, tim patroli KKP berangkat menggunakan speedboat Armada Napoleon. Misi patroli ini untuk melindungi sumber daya laut di Raja Ampat. Tujuan pertama dalam patroli ini adalah Pulau Kawe, tempat salah satu tambang nikel berada. Baik, saudara, kita sudah tiba di Pulau Kawe. Pulau ini merupakan spot pertama yang didatangi oleh tim patroli dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Tadi kita sudah melakukan perjalanan kurang lebih 3 jam lebih, di mana jarak dari Pulau Raja Ampat menuju pulau ini berjarak sekitar 60 mil. Kita akan lihat di dalam seperti apakah proses pertambangan nikel di pulau ini, apakah masih beroperasi dan bagaimana dampaknya terhadap garis pantai dari pulau ini. Mari kita cek langsung. Saat tiba di lokasi, tim KKP bergegas untuk memastikan bahwa semua kegiatan tambang nikel mematuhi regulasi yang berlaku. Ada 2 poin mungkin di sini yang akan menjadi perhatian. Jadi pertama adalah terkait dengan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecilnya, karena berdasarkan data Pulau Kawe ini kan di bawah 100 km persegi. Nah ini bagaimana ketentuan segala macam itu yang kami harus pastikan kembali terkait dengan operasional dari PT KSM. Yang kedua dari sisi pemanfaatan ruang lautnya. Dalam patroli ini, tim tidak hanya memeriksa aktivitas tambang, tetapi fokus pada pemanfaatan ruang laut dan pulau-pulau kecil dengan melakukan penilaian terhadap dampak lingkungan dari kegiatan tambang, khususnya di pesisir garis pantai. Tim patroli KKP juga mengawasi apakah ada limpasan tanah di pesisir pulau yang bisa memicu sedimentasi di pesisir. Adanya sedimentasi ini berpotensi merusak karang dan ekosistem perairan. Proses menyelam pun dilakukan untuk memonitoring langsung kondisi ekosistem di pesisir pulau. Kami masih menunggu hasil patroli di hari pertama pengawasan. Namun, kami akan mengajak Anda melihat lebih dekat kondisi tambang nikel yang menurut informasi sudah 6 bulan terakhir tambang ini tidak beroperasi. Namun, izin tambang di pesisir Pulau Kawe tersebut kini sedang diurus kembali di Kementerian ESDM. Di balik bekas tambang nikel di Pulau Kawe ini, ada pantai pasir putih yang indah dengan deburan ombak yang menenangkan hati hingga pemandangan hangat matahari terbenam. Karenanya, aktivitas penambangan apapun hendaknya tidak mengganggu warisan bumi yang ada di Nusantara, seperti di dalam Kepulauan Raja Ampat, yang sudah menjadi warisan dunia ditetapkan UNESCO PBB. Mari kita jaga dan lestarikan. Wafiq Azizah, Riki Sultana, Kompas TV, Raja Ampat, Papua Barat Daya. Aktivitas pertambangan nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya menuai keprihatinan banyak pihak. Tagar Save Raja Ampat pun bermunculan di media sosial. Ada juga aksi dari para aktivis lingkungan hidup yang gencar menyuarakan keprihatinannya. Di antaranya juga ada dari kalangan musisi yang berharap dengan adanya kampanye itu dapat menjadi perhatian pemerintah. Adalah sebuah keharusan, sesuatu yang sangat positif, bahkan bisa menjadi kekuatan satu-satunya untuk membangun awareness untuk masyarakat luas, bagaimana pentingnya menjaga kestabilan alam gitu, apalagi Raja Ampat dalam hal ini yang paling kita banggakan. Dan juga menjadi sangat powerful untuk merekomendasi untuk pemerintah mengambil langkah-langkah yang tepat, mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat mengenai apa urgensi yang harus dilakukan gitu.
Sementara dari pihak pemerintah, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofik pun telah menyampaikan akan meninjau kembali izin dari 4 perusahaan tambang yang berpotensi merusak keanekaragaman hayati di Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Sorotan terhadap 4 perusahaan yang diduga terlibat dalam persoalan pertambangan nikel di kawasan Raja Ampat ini pun disampaikan Wakil Ketua Komisi 12 Sugeng Suparwoto. Ia pun menyampaikan bahwa Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, semestinya mengunjungi ke 4 perusahaan tambang berpotensi merusak, bukan ke lokasi tambang yang melakukan pelanggaran minor. Nah, menjadi kontroversi kenapa? Karena kemarin Menteri SDM dengan tim yang dikunjungi justru PT GEK tadi, padahal yang diprotes adalah keempat perusahaan ini. Keempat PT ini dengan berbagai penyimpangan catatannya, seperti pernah di tahun 2008 misalnya Angkatan Laut sempat menahan ada karena sudah mulai beroperasi mengirimkan nikel ke luar negeri, yakni padahal di sana telah dihentikan operasinya tahun 2008. Sebelumnya, Menteri SDM Bahlil Lahadalia meninjau langsung tambang nikel PT GAK Nikel di Pulau GAK, Kabupaten Raja Ampat. Bahlil bilang tidak ada pencemaran lingkungan pada tahun ini karena proses produksi tambang terjadi tahun 2024, namun pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait izin tambang di Pulau GAK, Raja Ampat. Tim Liputan, Kompas TV.